Kita diajak untuk dalam hidup harian itu menemukan Yesus yang bangkit, dan bukan hanya menemukan Yesus, tetapi dalam hidup harian kita mari wartakan kebangkitannya. Sebab Paskah memiliki dimensi perutusan. Setelah kita mengalami peristiwa kebangkitan, kita diutus untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Maka mari kita mohon kepada Tuhan agar diberi kemantapan iman, juga keyakinan serta sukacita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Tuhan telah mengantar kamu masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Semoga hukum Tuhan selalu kamu renungkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Senin dalam oktav Paskah. Paskah memiliki dimensi perutusan. Kita tidak hanya diajak untuk mengalami kebangkitan Tuhan, tetapi juga diutus untuk mewartakan kebangkitan Tuhan itu. Maka mari kita mohon rahmat kekuatan dari Tuhan, agar iman kita semakin dikuatkan dan kita boleh menjadi saksi kebangkitannya. Di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak, kita mohon ampun dari Dia yang Maha Rahim atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pemeliharaan yang Kau curahkan kepada gereja-Mu. Semoga kami dapat menghayati tanda-tanda kehadiran Kristus yang senantiasa mendampingi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara dengan kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan
bahwa Dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, dan di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Kepada perempuan-perempuan yang menjadi saksi kebangkitannya, Yesus berkata, "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus menyatakan kebangkitannya dan mengajak mereka untuk mewartakan kebangkitan itu kepada para murid yang lain, bahwa dia akan menjumpai mereka di Galilea. Galilea. Mengapa dipilih Yesus menjadi tempat bagi dia untuk bertemu kembali dengan murid-muridnya? Pertama, Galilea adalah tempat di mana para murid dipanggil oleh Yesus. Yesus memanggil para muridnya di wilayah Galilea. Seolah-olah Yesus ingin mengajak kembali para muridnya untuk melihat pengalaman panggilan mereka. Bagaimana mereka dulu dipanggil Yesus dan bagaimana mereka kemudian mengatakan, "Ya, aku mengikuti Yesus." Kembali pada pengalaman panggilan menjadi penting bagi para murid agar mereka menemukan kembali kekuatan iman, menemukan kembali hidupnya sebagai murid yang sempat goyah ketika menyaksikan Yesus yang menderita dan wafat. Kita pun juga demikian. Mengingat kembali panggilan kita mengikuti Yesus itu penting, terutama kita mengalami iman yang goyah, iman yang loyo, iman yang lesu. Mengapa dulu kita mengikuti Kristus dan mengapa kita terus bertahan sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan? Kembali di titik awal, mengingat kembali mengapa kita mengikuti Dia menjadi penting agar kita menemukan roh, menemukan daya, kekuatan lagi untuk tetap setia mengikuti Yesus. Yang kedua, mengapa di Galilea? Galilea adalah gambaran hidup harian para murid. Mereka dipanggil Yesus dalam hidup harian mereka sebagai nelayan dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita pun juga berjumpa dengan Yesus dalam hidup harian kita. Hari-hari ini, setelah merayakan Paskah, kita barangkali dalam tanda kutip kembali dalam hidup harian kita. Kita diajak untuk dalam hidup harian itu menemukan Yesus yang bangkit, dan bukan hanya menemukan Yesus, tetapi dalam hidup harian kita, mari wartakan kebangkitannya. Sebab Paskah tidak berhenti pada sebuah peristiwa, tetapi juga memiliki dimensi perutusan. Setelah kita mengalami peristiwa kebangkitan, kita diutus untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Maka mari kita mohon kepada Tuhan, agar diberi kemantapan iman dan juga keyakinan serta sukacita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus yang bangkit dari alam maut tak akan mati lagi, maut tak akan menguasainya lagi. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah meneguhkan kami dengan sakramen Ekaristi yang telah kami sambut. Sertailah kami senantiasa dalam menapaki jalan pesiaran hidup ini sampai kehidupan yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita mohon bantuan doa Bunda Maria untuk saudara-saudari kita yang kita doakan pada pagi hari ini dan juga bagi Ibu Kusirah yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, selalu dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus menjadi saksi Kristus.
Amin.